Yesus dahsyat. Yes, yes, yes. Puji Tuhan. Jumpa lagi dengan Kak Laura di Joyful. Hari ini kakak berharap kalian semuanya dalam keadaan sehat-sehat dan sukacita di dalam Tuhan. Yuk sebelum kita masuk dalam cerita firman Tuhan pada hari ini, kita mau memuji Tuhan dulu. Masih ingat lagunya? Anak sekolah minggu, dengar-dengaran. Yuk kita nyanyi sama-sama ya. Anak sekolah minggu, dengar-dengaran, turut orang tua, terlebih Tuhan. Itulah tandanya kau anak yang baik, nanti masuk surga, terima upahnya. Sekali lagi. Anak sekolah minggu, dengar-dengaran, turut orang tua, terlebih Tuhan. Itulah tandanya kau anak yang manis, nanti masuk surga, terima upahnya. Yeay. Oke, senang ya memuji Tuhan walaupun dari rumah. Oke, sekarang kita mau masuk ke dalam cerita firman Tuhan atau Bible story. Sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Ayo semuanya lipat tangan, tutup matanya, kita mau berdoa. Yuk, sudah siap semua? Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami masih diberkati oleh Tuhan dengan kesehatan dan kekuatan. Sekarang Tuhan, kami mau duduk manis mendengar firman-Mu. Berkati kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, sekarang Kak Laura akan bercerita, semuanya dengar-dengaran ya. Nggak boleh ada yang bolak-balik, nggak boleh ada yang main-main atau sambil ngobrol-ngobrol, tapi fokus dengerin firman Tuhan, oke? Oke, yuk. Kalian tahu kan kalau mungkin sebagian kita ada yang seneng sama memelihara hewan di rumah atau hewan peliharaan. Ada yang pelihara satu, ada yang pelihara dua atau lebih. Tapi nggak terlalu banyak. Kalau satu, dua atau lebih dari dua, tiga lah, paling banyak 5 itu masih lucu ya. Tapi kalau misalnya rumah kita semuanya dipenuhi sama hewan-hewan, masih lucu gak ya? Bukan lucu lagi tapi mengerikan, takut. Masa isi rumahnya semuanya hewan-hewan? Takut ya. Nah, cerita yang berikut ini mengenai ada seorang bapak yang diajak berbicara. Tuhan berkata seperti ini sama bapak ini. Keluarkanlah umatku, biarkanlah mereka beribadah kepadaku. Kata gitu. Siapa ya bapak itu? Di sini kita lihat ada bapak. Bapak ini, bapak yang gagah, berani. Namanya Bapak Musa. Nah, Musa ini dipesankan sama Tuhan bahwa dia harus mengeluarkan umatnya dari yang namanya itu Mesir. Nah, itu dia. Di Mesir itu banyak umat Tuhan di sana, yang disebut adalah umat Israel. Nah, ketika Tuhan berbicara sama Bapak Musa untuk mengeluarkan setiap umatnya dari negeri tersebut dan membiarkan mereka untuk beribadah, tiba-tiba ada yang datang marah-marah, tidak senang. Tidak. Bapak siapa ini? Ini namanya Firaun. Tidak, saya tidak setuju kalau semisalnya umat Israel itu keluar dari negeri ini. Nanti siapa yang menyuci pakaian saya? Siapa yang masak buat saya? Kata bapak ini nih. Bapak siapa tadi? Firaun. Wah, lihat mukanya. Galak ya. Wah. Lalu Bapak Musa berkata, Tuhan berbicara kepadaku untuk mengatakan kepadamu, memberitahu kepadamu agar umatku pergi keluar dari negeri ini untuk beribadah kepada Tuhan. Tapi apakah Bapak siapa tadi Firaun mengiyakannya? Tidak.
dia justru marah dan dia mengeraskan hatinya. Wah, berani-beraninya dia ya melawan Tuhan ya. Tahu gak adik-adik apa yang terjadi setelah dia mengeraskan hatinya? Tuhan kasih tulah. Tulah apa? Yang pertama, yuk kita lihat. Wah, di sini lihat. Air menjadi darah. Warnanya merah ya. Darah itu warnanya merah. Jadi tulah yang pertama adalah air menjadi darah. Ketika Tuhan memberikan tulah ke negeri ini, apakah Bapak Firaun tadi mendengarkan suara Tuhan, mengikuti perkataan Tuhan yang disampaikan melalui Bapak Musa tadi? Tetap tidak, dia tetap mengeraskan hatinya. Ya, tetap mengeraskan hatinya dan dia tidak mau memberikan atau membiarkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Nah, akhirnya Tuhan marah lagi nih karena dia tidak taat, dia tidak mau dengar. Wah, tulah yang kedua. Wah, ini ada apa? Gambar katak. Katak tahu semua ya, atau kalau kita sebut kata lain katak itu kodok, kobek. Kobek. Wah, lihat banyak sekali katak di negeri Mesir ini. Apakah Bapak Firaun tadi tetap mengeraskan hatinya atau sudah luluh dan dia mau berkata iya atau menuruti, mentaati perkataan Musa yang Tuhan sampaikan kepada Musa? Tidak, dia tetap mengeraskan hatinya sampai pada tulah yang ketiga. Adik-adik tahu tulah yang ketiga adalah nyamuk. Kira-kira nyamuknya mengganggu gak? Mengganggu. Nyaman gak kita dengan banyak nyamuk? Gak ada yang nyaman ya. Mengerikan, takut. Lalu Firaun itu tetap mengeraskan hatinya. Dia tetap tidak taat, dia tidak mau mendengar, dia tidak mau membiarkan umat Israel untuk keluar dari Mesir untuk beribadah kepada Tuhan. Sampai akhirnya setelah tulah ketiga, tulah keberapa adik-adik? Tulah keempat. Kita lihat tulah keempat ada apa ya? Masih hewan juga. Ada yang tahu hewan apa ini? Iya, lalat. Lalat pikat. Jadi tulah yang keempat adalah lalat pikat. Sama seperti nyamuk tadi, ini jumlahnya juga banyak sekali dan itu sangat-sangat mengerikan. Sangat-sangat tahu ya, lalat itu kan kotor, tempatnya biasanya di sampah atau di tempat-tempat yang kotor, yang busuk, yang bau. Jadi itu sangat-sangat tidak membuat kita nyaman. Tapi apakah Firaun tadi tuh mau mendengarkan suara Tuhan yang Tuhan sampaikan melalui hambanya tadi, Bapak Musa? Tetap tidak. Dia tetap tidak mau dengar. Apa yang terjadi? Tuhan kasih lagi tulah yang berikutnya. Tulah yang keberapa tadi kita udah hitung ya? 1, yang kedua, ketiga, keempat, yang kelima sekarang. Ada apa? Penyakit sampar pada ternak. Hewan ternak. Ada kuda, ada sapi, hewan-hewan ternak semuanya. Mereka kena penyakit sampar. Apa itu ya Kak Lora penyakit sampar? Penyakit sampar adalah penyakit menular. Berbahaya gak? Berbahaya. Tapi apakah si Bapak Firaun tadi tetap mendengarkan suara Musa? Dengan kesombongannya, dia tetap berkata tidak membiarkan, tidak memberikan. Wow, luar biasa ya keras hatinya. Lalu setelah tulah kelima, akhirnya Tuhan berikan tulah ke-6. Ada apa tulah ke-6? Apa ini? Bara. Kalian tahu adik-adik apa itu bara? Bara itu juga semacam penyakit. Dia seperti bisul, ada nanah-nanahnya, sedikit ada darah-darahnya juga, dan itu sangat-sangat menjijikan ya. Itu tidak nyaman juga, dan itu terjadi di Mesir. Bukan hanya sedikit yang terkena, tapi hampir semuanya kena bara. Lihat, apakah hatinya Firaun luluh atau dia mau mendengarkan suara Tuhan? Ternyata tetap tidak adik-adik. Dia tetap memiliki hati yang keras. Firaun keras hatinya. Akhirnya ada lagi tulah yang berikutnya. Tulah
7. Nah, adik-adik boleh lihat ini. Apa yang terjadi? Ini adalah hujan es. Hujan yang bukan seperti kita suka lihat di negara kita seperti hujan air. Bukan, ini hujan es. Waduh, hujan es itu nggak enak. Karena apa? Lihat, masa nanti kita kena hujan kayak batu-batu gitu, kenapa lah kita benjol-benjol deh, ya? Tidak sangat enak. Lalu setelah tulah yang ketujuh ini terjadi, apakah Firaun mendengarkan suara Tuhan? Tetap tidak. Waduh, keras sekali hati Firaun ini ya, sampai tidak mau mendengarkan, tidak mau taat kepada suara Tuhan yang Tuhan sampaikan melalui Bapak Musa tadi. Akhirnya diizinkan kembali tulah ke-8. Nah, apa ini? Tulah ke-8. Belalang. Belalangnya sama, bukan cuma 1, 2, sampai 10, tapi banyak sekali. Belalang ini sangat-sangat banyak datang ke negeri Mesir. Dan lihat, belalang ini menyerang setiap penduduknya dan membuat keadaan tidak nyaman juga, tidak enak karena begitu banyak sekali belalangnya. Apakah Firaun mau mendengarkan? Tetap tidak. Dia tetap mengeraskan hatinya. Waduh, Firaun ini ya. Akhirnya tulah yang ke-9. Wah, gelap. Lihat, dibuat menjadi gelap. Tulah yang ke-9 gelap. Sampai-sampai orang mau berjalan saling bertubrukan. Daripada mereka bertubrukan, akhirnya mereka selama 3 hari mereka tidak bangun dari tempat tidur mereka. Tidak ada aktivitas. Dan itu membuat mereka tidak nyaman, mereka menderita. Sampai akhirnya Firaun berkata kepada Musa, "Baiklah, aku akan membiarkan kalian untuk pergi," katanya, "dan beribadah kepada Tuhan kalian." Firaun udah bilang begitu, dia berarti kan seharusnya pemegang omongannya ya kepada Musa. Tapi ternyata adik-adik, apakah benar Firaun ini membiarkan umat Israel untuk pergi dari Mesir? Tetap tidak juga. Itu hanya omongannya saja tapi tidak dilakukan. Dia berbohong ya, tidak boleh berbohong. Dan akhirnya tulah yang ke-10. Setiap anak sulung di negeri Mesir itu meninggal, mati adik-adik. Dan di sini kita bisa melihat Firaun menangis, dia sedih karena anak Firaun pun yang sulung meninggal, dia mati. Sampai akhirnya di tulah yang 10 ini Firaun tidak lagi mengeraskan hatinya. Dia membiarkan umat Israel keluar dari negeri Mesir untuk beribadah kepada Tuhan. Akhirnya Musa pun membawa umat Israel keluar untuk beribadah kepada Tuhan. Dengan apa? Dengan Tuhan memberikan hati yang lembut buat mereka yang ada di Mesir untuk membekali para umat Israel untuk keluar dari tanah Mesir. Wow, kita hari ini belajar tentang ketaatan. Apakah Firaun taat mendengarkan Tuhan? Tidak. Berkali-kali Tuhan ingatkan dia melalui Musa untuk membiarkan umat Israel keluar dari Mesir untuk beribadah kepada Tuhan, tapi dia tetap tidak dengar-dengaran, tetap tidak taat. Akhirnya apa yang terjadi? Banyak ya, sampai dari tulah pertama sampai tulah ke-10 yang merugikan dirinya, merugikan negerinya, dia tetap tidak dengar-dengaran. Nah adik-adik, untuk itu kita sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu, kita harus dengar-dengaran, kita harus taat kepada perintah Tuhan. Seperti di rumah, ketika mama, papa, mami, papi menasehati kalian, misalnya kamu jangan terlalu banyak nonton TV atau jangan banyak bermain handphone, itu kita dengar atau tidak? Harus dengar ya. Iya, karena apa? Orang tua itu adalah wakilnya Tuhan, atau orang tua itu adalah yang Tuhan suruh untuk anak-anak dengarkan omongannya. Jadi kalau papa mama kasih tahu kalian untuk sesuatu, kalian harus dengar-dengaran ya. Jangan terlalu menghabiskan waktu untuk nonton televisi, apalagi bermain handphone yang berjam-jam. Ya, lebih baik apa? Lebih baik kita senangkan hati Tuhan, puji-puji Tuhan.
baca Alkitab, terus apa lagi? Berdoa, terus apa lagi? Kan itu udah semua tuh Kak dilakuin. Bantuin mama papa bersihin rumah atau lakukan hal-hal yang lain yang senengin hati mama papa. Oke? Oke, hari ini cerita firman Tuhannya kiranya memberkati adik-adik semua ya yang di rumah ya. Tetap sukacita, tetap memuji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.